Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para ikhwan, akhwat, baik yang di dalam masjid maupun di luar masjid, muslimin muslimat yang Allah rahmati, yang Allah cintai dan yang saya hormati. Alhamdulillah atas qadarullah kita dipertemukan kembali di masjid yang kita cintai ini, di Masjid Al-Furqan, dan kita dipertemukan dalam keadaan sehat dan afiat, ya, sehat lagi afiat, dan bersyukur pada Allah kita dipertemukan dengan tahun baru Hijriah, ya, 1444. Barangkali saudara-saudara kita, teman-teman kita yang punya rencana, punya program lebih baik untuk tahun ini tidak terlaksana karena memang ajal telah menjemputnya, dan kita dengan qadarullah dipertemukan dengan tahun ini. Artinya berarti kita masih diberi kesempatan untuk memperbaiki kualitas hidup kita, ya. Baik masalah ubudiyah, ya, masalah ibadah, masalah sosial dan lain sebagainya. Dan termasuk salah satu cara kita untuk memperbaiki adalah dengan thalabul ilmi, ya, karena kata Nabi, kalau kamu pengen akhirat dengan ilmu, kalau pengen dunia juga dengan ilmu. Dan insya Allah pada kali ini kita akan lanjutkan kajian kitab suci Al-Quran, ya, yang sekarang ini sudah memasuki surat Ali Imran ayat 83, ya Pak. 83 sekarang. 83 ya, 83 sampai berapa nih Pak? 85 kali ya, 3 ayat ya. Baik para jamaah semua, untuk berkahnya talim ini mari sama-sama kita awali dengan baca Al-Fatihah dan dilanjutkan dengan ayat yang akan kita telaah, Ali Imran 83 sampai 85. Bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afa ghayra dinillahi yabghuna wa lahu aslama ma fis samawati wal ard, ma fis samawati wal ardi taw'an wa karhan wa ilayhi yurja'un. Qul amanna billahi wa ma unzila alaina wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wan nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun.
Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Shadaqallahul adzim. Ya, sambil kita menerjemahkan, silakan kalau ada yang mau ditanyakan pendalaman materi tajwidnya. Bismillahirrahmanirrahim. A ghairu dinillah, ya. A ini istifham, ya, artinya pertanyaan, apakah, ya. Jadi a istifham. Fa-nya ini termasuk huruf istinafiyah, ya. Artinya sebagai pemula, ya, pemula kalimat. Maka apakah, gitu ya. Jadi maka, jadi fa-nya tuh maka apakah ghairu dinillah, ghairu, ya, selain dinillah, apa artinya Pak? Agama Allah. Jadi din, ya, artinya sini agama, walaupun tidak selamanya din berarti agama, ya. Kadang-kadang din itu berarti apa? Pembalasan, seperti maliki yaumiddin. Tapi kadang-kadang juga satu kalimat itu maknanya bisa dua langsung, bisa agama juga termasuk pembalasan, ya, seperti ara'aital ladzi yukadzibu biddin, ya. Tahukah kamu orang yang mendustakan ad-din? Nah, di sana bisa diartikan langsung dua-duanya, orang yang mendustakan agama dan orang yang enggak percaya dengan pembalasan, ya, pembalasan di akhirat nanti, dosa atau pahala, gitu ya. Jadi bisa sekaligus seperti itu. Nah, kalau di sini dimaksud adalah agama. Afa ghairu dinillah, maka apakah selain agama Allah yang dimaksud al-Islam, ya. Kalau bicara agama Allah pasti Islam. Ya baguna, mereka mencari, walahu, dan kepadanya dinillah, ya, agama Allah, al-Islam tadi, aslama, telah Islam, masuk Islam. Makanya orang yang masuk Islam disebut muslim. Nah, begitu masuk, ya, namanya aslama, telah masuk Islam. Nah, Islamnya itu sudah bentuk infinitif, ya. Jadi aslama ini akar katanya, telah masuk Islam, telah berislam, telah berserah diri, bisa, ya. Aslama, telah masuk Islam, man, orang yang pakai man, ya. Man itu berarti khusus untuk apa? Makhluk yang bernyawa, berakal, ya. Kalau makhluk, ya Pak, Allah juga pakai man, tapi kan Allah bukan makhluk tapi khaliq, ya. Nah, man itu seperti malaikat, jin, manusia, nah pakainya man. Tapi kalau binatang walaupun bernyawa karena nggak berakal pakainya ma, ya, ma, apa, ya, apa-apa, tumbuh-tumbuhan, batu, gunung, langit, matahari, bintang-bintang, ya, ma. Tapi ini man, siapa berarti, siapa yang di langit, berarti malaikat-malaikat, ya kan. Kemudian fil ardi, wal ardi, dan bumi. Di bumi berarti juga malaikatnya banyak, jin juga banyak, manusia juga banyak, ya. Itu man berarti, ya. Nah, mereka berislam, menyerahkan diri, ya, ke dalam agama Islam, tau'an. Ada yang tau'an, apa Pak? Karena taat mutlak, gitu ya, bukan pilihan. Malaikat itu Islamnya mutlak, ya, bukan pilihan, itu. Nah, tapi sebagian manusia, sebagian jin juga ada yang tau'an, ada yang mutlak. Tapi juga ada yang masuk Islamnya karena karhan, ya, terpaksa. Di bangsa jin dan manusia, kalau malaikat mah tidak. Jadi malaikat itu masuk Islamnya, berislamnya, taatnya itu mutlak,
ya, seperti halnya makhluk-makhluk selain jin dan manusia, ya, langit, bumi, matahari semua tau'an, ya, bulan, bintang-bintang tau'an, bukan atas dasar pilihan. Nah, kalau kita jin, manusia pilihan. Tapi pilihan pun tadi ada yang tau'an juga, ya kan? Para nabi, para rasul, orang-orang soleh, ya, karena tau'an. Wa ilaihi, dan kepadanya, ya, Allah maksudnya yurja'un, kalian dikembalikan, ya, kalian dikembalikan. Jadi siapapun kita akan dikembalikan pada Allah. Makanya ketika orang mati, zikirnya innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kalimat istirja, artinya kembali kepada Allah, sebagai orang yang raji'un, orang yang kembali. Qul, katakan hai Nabi, ya. Jadi Nabi diperintah, ya, supaya Nabi mengatakan amanna. Nah, sekarang juga pada kita semua, ya, kita semua disuruh mengatakan amanna billah, kami telah beriman pada Allah, ya, kami telah beriman pada Allah. Amanna billah, bukan aman tuh, ya, berarti memang semuanya kita, ya, harusnya seperti itu, menyatakan iman pada Allah. Iman pada Allah, wa ma unzila, dan iman pada apa-apa yang, nah ini pada apa-apa berarti, ya, pada benda-benda atau makhluk-makhluk yang tadi tidak berakal, ya, kalaupun bernyawa. Dengan apa-apa yang unzila, diturunkan, alaina, atas kami, maksudnya Al-Quran. Wa ma unzila, dan apa yang diturunkan ala Ibrahim, ya, pada Nabi Ibrahim, ya, berupa apa? Suhuf, ya. Wa Ismail, dan kepada Nabi Ismail, putranya Ibrahim. Wa Ishak, juga kepada Nabi Ishak, putranya Nabi Ibrahim, ya. Jadi masih saudara Nabi Ismail, satu bapak beda ibu. Kalau Ismail dari siapa? Ibunda Hajar. Nah, kalau Ishak dari ibunda Sarah, ya. Wa Yakub, dan yang diturunkan kepada Nabi Yakub, ya. Nabi Yakub itu berarti anaknya Nabi Ishak, yang enggak lain adalah cucunya Nabi Ibrahim, ya, cucu Nabi Ibrahim, Yakub, ya. Gelarnya apa? Israil, ya. Israil itu nama panggilan atau gelarnya, makanya anak cucunya disebut Bani Israil. Wal asbat, dan kepada asbat, ya. Asbat itu berarti anak-anak, ya, Yakub, yang jumlahnya ada 12. Nah, di antara 12 itu ada yang jadi nabi, yaitu siapa? Nabi Yusuf. Nah, yang Yusuf kakak adik dengan Benyamin. Itu kakak adik Benyamin, satu ibu, ya. Satu ibu. Jadi ibu yang bernama Rahel. Nah, asbat itu 12 tadi. Yusuf, Benyamin. Nah, tinggal yang 10 adalah dari kakak-kakaknya Nabi Yusuf, kakak-kakaknya Nabi kakaknya Benyamin, itu dari ibu yang beda. Itu, ya, termasuk di dalamnya ada Yahuda, ya, dan yang lain-lain. Totalnya al-asbat ini 12. Wa ma utiya, dan apa yang diturunkan kepada Musa, Nabi Musa. Jadi kalau kepada Nabi Muhammad tadi kitab Al-Quran, pada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, ya, al-asbat termasuk itu adalah suhuf, lembaran-lembaran. Dan untuk Nabi Nabi Musa berupa kitab Taurat, ya. Maka penyebutannya pun beda, ya. Wa ma utiya, dan apa yang diturunkan, diberikan, dan apa yang diberikan kepada Nabi Musa, yaitu kitab Taurat. Wa Isa, dan kepada Nabi Isa, yaitu kitab Injil. Wan nabiyun, dan nabi-nabi yang lain. Jadi nabi itu banyak, ya. Nah, semua itu mir rabbihim, ya. Jadi turunkan dari Rob mereka, yang kita semua harus iman dengan kitab atau suhuf yang turun kepada mereka, juga iman pada nabi-nabinya tersebut.
termasuk iman pada para nabinya. La nufarriqu, apa artinya Pak? Kami tidak membeda-bedakan. Kami tidak membeda-bedakan baina ahadin, di antara salah satu minhum, di antara mereka. Jadi semuanya memiliki tugas yang sama, ya. Samanya apa? Samanya apa? Mengajarkan tauhid itu. Jadi semuanya sama. Ada perbedaan, ada dalam masalah kaifiat, ya, syariat, cara pelaksanaan syariat, ya. Wa nahnu, dan katakanlah, lahu, ya. Jadi masih nyambung ke amanah tadi ya Pak. Kan perintah kul, katakan amanah billah wa ma unzila, seterusnya. Nah, termasuk kita disuruh mengatakan nahnu lahu muslimun, kami kepadanya Allah muslimun, sebagai orang-orang muslim, ya. Jadi dari Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, semuanya muslim, ya. Berarti agamanya Islam, agamanya Islam, ya. Jadi nggak ada ternyata agama Nasrani, ya, nggak ada agama Yahudi. Dari langit semua Islam. Katakanlah, ya, kami lahu kepadanya Allah muslimun, sebagai orang-orang muslim. Wa maya betagi, dan barang siapa yang mencari ghairul Islam, artinya selain agama Islam, ya, selain agama Islam, dinan, sebagai agama, ya, walaupun mungkin agama itu menjanjikan hal yang sama, surga buat yang beriman dan neraka buat yang kafir. Tapi kalau itu bukan Islam, nah, pasti caranya beda, ya. Cara untuk apa? Mendapatkan surga dan menghindari neraka. Karena ada yang caranya gampang. Kalau agama Islam yang ini, agama yang ini mah pokoknya cukup bayar sekian, tanpa sholat masuk surga, ya kan? Janji surga juga kan ya Pak? Nah, tapi ya seperti itu. Jadi bahkan ada yang murtad dari agama Islam. Kenapa? Karena agama yang sekarang dimasukin nggak repot-repot, ya, nggak perlu susah. Toh dosa-dosanya sudah merasa ditebus, ya, sudah ada yang jadi tumbal. Nah, pokoknya semua pasti masuk surga. Nah, seperti itu. Akhirnya mereka berbuat dosa seenaknya, sudah merasa ditebus, ya, sudah, karena tadi sudah masuk tebus. Nah, itulah paham-paham yang salah, ya. Jadi barang siapa yang mencari agama selain Islam, dinan, sebagai agama, ya, di sini dinan agama, falayuqbala, ya, apa artinya Pak? Maka sekali-kali tidak akan diterima, ya, pakai lan, ya. Lan itu huruf nasab, nafi, istiqbal. Huruf yang menasabkan, nasabnya itu Pak, kalau nggak ada lan itu yuqbalu, ya, tapi kan ada lan jadi nasabkan, di fathah jadinya, karena dia fi'il mudhari yang sahih akhir, jadi di fathah, di nasab. Nafi itu artinya huruf yang meniadakan, tidak. Nah, lan itu huruf nafi juga, artinya tidak, selain dia berfungsi membuat fathah tadi apa, ujung kalimat tadi yang yuqbalu menjadi yuqbala. Nah, nafi meniadakan. Nah, nafi istiqbal, ya, mananya yang akan datang. Wa istimroriyatan, dan terus menerus. Jadi dari dulu, sekarang maupun nanti, kalau nyari agama selain Islam, la yuqbal. Dari dulu, sekarang maupun nanti nggak bakal diterima, gitu. Nggak bakal diterima. Pakai lan itu, nggak akan terima. Minhu, daripadanya, agamanya tadi, ya, walaupun tadi mungkin masih ada paham iman dengan akhirat, ya, tapi pasti tadi versi buatan sendiri, ya, cara mendapatkannya pun, ya, bukan cara-cara dari Allah. Jadi tidak akan diterima. Jadi jangan sampai kita terperdaya gara-gara iming-iming enak cara ngerjainya. Karena selama ini orang itu kalau masuk agama Islam merasa diberatkan, ribet,
sholat 5 waktu kebanyakan, ribet, nggak enak, puasa sebulan, nah itu kan. Nah, carinya yang puasanya nggak sebulan, carinya yang nggak sholat tapi masuk surga, gitu kan. Nah itu ya. Nah kalau itu nggak bakal diterima, ya kan. Atau mungkin tadi ya mengatasnamakan Islam, ya agamanya Islam juga, cuman tadi caranya seperti itu, boleh meninggalkan sholat, boleh nggak puasa, ya berarti itu Islam gadungan namanya, ya kan, Islam gadungan. Sholat kan rukun, ya kan, rukun itu. Jadi itu gadungan. Lanjut. Wahwa, dan dia orang yang mencari Islam, ya mencari agama ghairul Islam, yang mencari agama selain Islam, itu fil akhirati, di akhirat minal khosirin, termasuk orang-orang yang rugi. Kenapa nggak disebutkan dunia akhirat, Pak? Kok di akhirat doang? Kenapa? Karena bisa jadi dunia dia untung banyak gitu. Begitu dia keluar dari Islam, memang ini syarat, kamu akan dinaikin jabatannya kalau kamu keluar dari Islam, murtad. Atau kamu boleh masuk kerja di sini, syaratnya ya nggak sholat, ada Pak, bener-bener syaratnya nggak sholat, ada. Syaratnya nggak boleh pakai jilbab, ada. Nah akhirnya dia kerja di situ karena dia akhirnya dia menanggalkan agamanya. Kalaupun agamanya tidak, barangkali syariatnya ya sama, ngaku Islam tapi syaratnya diamalin, ya kan. Nah dia dunianya untung, gitu ya, untung karena bisa kerja, bisa naik jabatan, gitu kan. Nah makanya di sini disebutkan ruginya di akhirat. Yang padahal sebenarnya sebanyak apapun, ya sebanyak apapun, sebesar apapun keuntungan dunia itu sedikit dibandingkan keuntungan akhirat, gitu kan. Makanya Allah nyebutnya apa? Istarahus samanan kolila. Mereka menjual agamanya dengan harga yang sedikit, gitu. Karena sedikit dibandingkan dengan keuntungan akhirat, sedikit dibandingkan kerugian di akhirat nanti. Jadi untung di dunia itu sedikit, ya, buat orang yang menjual agamanya. Disebut dengan samanan kolila, itu ya. Nah ini para jamaah semua terkait dengan masalah 3 ayat ini, berarti jelas banget ya bahwa agama dari dulu itu adalah Islam, ya, Islam. Jadi kemudian kok berubah, sekarang ada istilah agama Yahudi Nasrani, itu adalah manusia yang merubah. Karena Yahudi itu bukan nama agama. Yahudi itu termasuk salah satu di antara Al-Asbat tadi. Al-Asbat itu putranya Nabi Yakub yang 17. Yang 12 orang itu namanya Yahuda. Kemudian kata Allah, memang mereka dari 12 tadi berkembang biak, beranak pinak menjadi suku-suku dan bangsa-bangsa yang besar. Termasuk yang terbesar adalah Yahuda. Akhirnya di bangsa Yahudi. Nggak cukup dengan bangsa Yahudi yang besar, sekarang dirubah dengan agama Yahudi, ya kan? Itu sebenarnya manusia yang beri nama. Nah, termasuk juga Nasrani, ya kan? Nasrani itu bukan nama agama, tapi itu manusia yang buat. Nasrani itu nama tempat, ya, tempat di Palestina, tempat di mana Nabi Isa dilahirkan oleh ibundanya Maryam. Itu namanya Nazoro. Nah, kemudian diklaim sebagai nama agama. Makanya sekarang ada Nasrani, kemudian pecahnya macam-macam namanya, Pak ya. Ada kita bilang Kristen, nah, ada lagi Katolik, Protestan, sesuai dengan apanya itu ya. Jadi aslinya adalah Nabi Isa itu ya, dengan kitabnya Injil agamanya Islam. Ya. Nabi Musa dengan kitabnya Taurat pun Islam. Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak semua adalah Muslim semua itu ya. Para ikhwan sekalian, kita kembali ke ayat 53, atau sebelum dilanjutkan barangkali ditanyakan sekitar bacaan atau mungkin makna perkata tadi. Oh iya, sebenarnya
Ketika ada saudara ya, saudara atau saudara family atau mungkin tetangga dan sebagainya yang mereka tidak beragama Islam kemudian wafat, mati ya. Nah, kalaupun kita mengucap innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu sebenarnya bukan doa buat dia. Itu zikir. Zikirnya orang ketika dengar ada musibah itu inna, sesungguhnya kami, kita, ini berarti kita yang ngomong kan? Kalau kami ini punya Allah yang akan kembali kepadanya sebagai orang yang roji'un, yang kembali. Jadi ngucapinya itu bukan buat dia karena ada musibah tadi. Nah itu artinya bukan doain. Jadi boleh, yang nggak boleh ada mintakan ampun, semoga Allah mengampuni dosa-dosanya, nggak boleh. Ya nggak boleh. Ya nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh mintakan ampun. Karena kata Allah, sekalipun engkau mintakan ampun sehari 70 kali pun nggak akan diampuni. Ya kan dalam surat apa? At-Taubah gitu ya. Gitu. Jadi itu zikir sebenarnya, zikir buat kita. Mau ngelihat apa aja, musibah apapun gitu ya. Itu innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu. Jadi itu zikir buat kita ya, bukan doain ya. Nah, yang doain itu nggak boleh. Allah maghfir lahu gitu, Allah maghfir laha nggak boleh. Tapi kalau muslim ya itu zikirnya. Allah apa zikirnya tadi tetap, kemudian doanya itu Allah maghfir lahu, Allah maghfir lahu, terus itu gitu. Apalagi? Nanya ini aja Nabi Ibrahim ini mushaf itu semacam tadi bilangnya lembaran ya. Ya suhuf. Suhuf ya. Suhuf itu lembaran. Lembaran itu turunnya bukan seperti kayak Nabi. Ya bukan kitab berarti ya, bukan artinya lembaran, ini namanya lembaran. Cara pengawalan ke kaumnya gimana nih? Ya artinya kamu dicatat gitu kan? Artinya Nabi itu dapat suhuf, dapat lembaran. Suhuf itu zamannya sohif. Ini kalau satu lembar namanya sohifah. Ini selembar. Nah suhuf itu berarti berlembar-lembar gitu kan? Suhuf itu berlembar-lembar. Nah bentuknya berarti nggak seperti apa namanya Quran sebenarnya kan turunnya juga walaupun kitab kan bukan berupa kitab ya, berupa wahyu kemudian dibukukan. Lain dengan apa, Taurat memang sudah berupa kitab, bahkan sudah ada apa namanya Pak, ada bungkusnya ya, apa namanya Pak, tabut ya, tabut itu kan kotak hitam itu kan, tabut, tabut namanya. Itu. Ini redaksinya Mutia itu maksudnya kan diturunkan apa diberikan itu sudah. Oh ya, jadi ada betul tadi ya, kan betul. Jadi beda banget ya. Jadi kalau unzila memang diturunkan seayat demi seayat, dua ayat demi dua ayat, bahkan sepotong ayat seperti itu, berangsur-angsur. Tapi kalau utia berarti memang kontan, tunai. Kata utia kan dikata ata. Ata itu artinya tunai, langsung. Seperti kita ngomong utia zakah, atu zakah. Berarti kasih langsung, nggak berangsur-angsur. Nah, langsung tadi satu kitab. Tapi kalau unzila, nah itu memang diturunkan ya berangsur-angsur ya kan. Jadi nggak tunai, nggak langsung gitu ya. Berangsur-angsur memakan waktu selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Itu. Jadi unzila. Ya, tadi betul artinya kalau diturunkan itu memang semuanya sama ya, artinya penyampainya adalah malaikat Jibril, kan tugasnya menyampaikan wahyu tadi kan. Nah, cuma tadi bedanya kalau utia itu berarti memang diberi secara utuh, langsung utuh gitu kan, dipanggil kan Nabi Musa kan ke Bukit Tursina selama 40 hari 40 malam. Nah, diberikan kitab itu dalam bentuk apa namanya papan hitam ya. Itu yang ada ajaran Ten Commandment di situ kan, itu seperti itu langsung, jadi tunai cash, nggak berangsur-angsur itu maksudnya. Nah kalau unzila itu memang betul ya, nggak langsung dalam berupa apa, dalam berupa lembaran, bukan juga berupa kitab, bukan berupa lembaran, juga bukan berupa kitab kan, tidak kan Pak, berupa wahyu kan ya, wahyu kan, ya seperti itu, bacaan juga nggak selamanya langsung dalam apa namanya
langsung dalam ucapan seperti itu. Artinya bisa jadi pertama bisa ada suara tanpa rupa, atau juga langsung disemayamkan ke dalam dada Nabi, gitu kan? Itu langsung seperti itu. Karena kan lafadznya begini, sanuqruka falatansa illa masya Allah. Kami akan bacakan pada kamu Muhammad, kamu nggak akan lupa. Kata qira'a kan nggak semestinya harus dengan membaca tulisan kan, seperti itu. Jadi turunnya tuh berupa wahyu, jadi bukan berupa lembaran atau kitab. Kalau Nabi Ibrahim kan ya sufi Ibrahim wa Musa gitu kan, suhuf kan berarti berupa lembaran. Nah, kalau ini berupa wahyu, bukan tulisan ya, bukan tulisan. Makanya kan Umar bin Khattab sempat bingung ya, ini gimana para penghafal Quran, para syahid waktu terjadi peperangan itu kan. Nah, kalau pada syahid nanti hilang Quran. Nah, akhirnya berijtihad, diawali dengan apa? Salat istikharah ya, akhirnya dibukukan itu ya. Walaupun juga pada zaman Nabi sudah ada yang nulis, tapi bentuknya dalam hisab-hisab ya, lembaran-lembaran juga. Kadang-kadang ada yang di tulang, ada yang di kulit-kulit binatang, di pelepah kurma gitu ya. Seperti itu. Jadi beda ya tadi ya. Ada yang unzila, ada apa? Utia. Kalau utia itu langsung udah berupa jlek gitu kan kitab. Cash, tunai. Ya, asal kata atayati artinya datang. Utia didatangkan. Berupa kitab. Itu. Ada lagi? Gak ada. Baik ya. Jadi dari ayat yang ke-83 ini pertanyaan ya, dialami pertanyaan al-faghirodinillah. Pertanyaan ini mengandung arti apa, Pak? Ya, arti apa? Perintah untuk mengingkari. Ya, jangan kamu cari agama selain agama Allah. Ya. Jangan apakah kamu akan mencari agama selain Allah? Maksudnya itu maksudnya itu jangan kamu mencari agama selain agama Allah. Jadi maksudnya itu. Pertanyaan tapi ada mana untuk apa? Mana melarang. Atau boleh dikatakan istifham ingkari gitu. Pertanyaan mengandung arti pengingkaran. Apakah atau emang kamu cari agama selain Allah? Maksudnya jangan cari agama selain agama Allah gitu ya maksudnya. Nah, kenapa orang ya, lawong gitu ya, yang di langit aja pada Islam kok, masa kamu lah kayak gitu kan? Walahu aslam, di langitnya pada Islam kok kamu ini pada nggak Islam? Nah gitu kan, salah kan? Gitu. Yang di langit itu pada Islam semua, tuh malaikat pada Islam semua. Nah seperti itu kan, nggak ada yang nggak Islam. Itu. Ada yang tau'an, ya kan, tau'an itu yang mutlak gitu ya. Gitu. Jangan termasuk juga makhluk-makhluk yang lain selain yang eman ya Pak. Termasuk matahari, termasuk bintang-bintang, langit, semua itu dalam surat apa? Ar-Rahman, As-Samsu wasyajaru yasjudan gitu kan. Matahari dan pohon-pohonan semua sujud. Berarti kan Islam semua. Gitu kan. Batu-batu juga semua. Ya, jadi semua itu Islam gitu ya. Ya, mereka itu Islamnya mutlak. Nah, kok kamu tidak? Nah, seperti itu. Jadi jangan, orang mereka aja semua pada Islam yang di langit itu kan. Nah, kemudian Allah menjelaskan keislamannya, kepasrahannya makhluk-makhluk tadi di langit bumi. Ada yang tau'an, ada yang karahan. Yang tau'an ya pasti seluruh para malaikat. Pasti seluruh para malaikat ya. Makanya Nabi pernah bicara begini, seandainya kalian tahu apa yang aku tahu, niscaya kalian akan banyak menangis, sedikit tertawa, dan akan menghindari bercengkrama dengan istri-istri. Ketahuilah bahwa setiap 4 jari di langit, lebar 4 jari, itu ada malaikat yang sujud ya, saking beratnya itu langit ditempati oleh para malaikat.
bunyi, ya bunyi. Bahasa Jawanya kerengkat-kerengkot gitu Pak ya, kerengkatnya seperti itu. Kerengkat-kerengkat atau kerengkat gitu ya, bunyi. Nah, kalau balai-balai, nah ya balai bambu banyak yang dudukin kan bunyi, gitu, seperti itu. Jadi mereka sujud, yang ruku-ruku, yang tasbih, seperti itu. To'an, ya. Ada yang karhan pun lumayan. To'at tapi karhan nggak apa-apa dibanding yang kafir kan Pak, ya kan. Ada karhan. Jadi ada yang terpaksa. Nah, tapi mendingan kalau masih taat, walaupun awalnya terpaksa, lama-lama kan bisa tidak. Ada kan Pak, orang-orang masuk Islam awalnya mungkin terpaksa, ada karena situasi dan kondisi, ada gitu kan, karena tekanan ada, tapi setelah nanti terus dinasihati, diberi mauidhah, nah bisa lama-lama jadi tulus ya, seperti itu. Maka orang yang masuk Islam itu istilahnya mu'alaf itu dijinakkan. Sebenarnya kan nggak enak ngomong jinakkan, bang apaan gitu ya, jinakkan kayak binatang itu, seperti itu. Makanya untuk mu'alaf ini Pak, kalau Quran itu menyebut mu'alaf itu nggak selamanya yang baru masuk Islam. Yang baru mau masuk Islam pun disebut mu'alaf juga, karena sedang dijinakkan. Makanya dia berhak mendapatkan, kalau ada santunan Pak, kasih santunan. Itu sedang itu dibahas panjang lebar oleh Imam Al-Maroghi dalam tafsir Al-Maroghi waktu menafsirkan surat At-Taubah ayat yang ke-60 itu. Kan ada 8 asnaf tuh yang dapat zakat itu kan, semua alaf. Termasuk orang yang sedang disantuni, sedang dijinakkan. Nah itu. Jadi, kemudian yang banyak karhan ya pastinya jin dan manusia. Karena nyatanya manusia dan jin itu masuk Islamnya atas pilihan masing-masing gitu ya. Ada juga banyak jin yang taat beneran ya, banyak. Manusia juga lebih banyak lagi pastinya. Karena jin sama manusia itu sama. Ya, sama-sama diciptakan untuk menyembah dengan peraturan sama dari langit ya. Dibahas nanti di surat Al-Jin itu. Kata bangsa jin, di antara kami sama, ada yang taat, ada yang membangkang. Nah, sama kan manusia juga kan, ada yang taat dan membangkang. Gitu. Kalau yang masuk Islamnya bukan karena dia keyakinan, karena apa itu dipanggil mu'alaf nggak? Gimana? Masuk Islamnya bukan karena keyakinan yang benar gitu. Oh gitu ya. Ya mu'alaf juga. Ya mu'alaf juga gitu kan. Karena mu'alaf juga. Ya tadi seperti itu, bisa jadi karena terpaksa. Maka ada istilah kata Nabi, ada orang hijrah karena wanita, hijrah karena harta, seperti itu. Nah ya secara de facto-nya gitu ya, kan dia bersyahadat, berarti Islam. Kami ngerjainnya enggak gitu. Nah ya, tapi tadi kita hanya ngelihat yang lahirnya dia telah bersyahadat. Kalau sudah bersyahadat berarti dia berhak mendapatkan hak-hak muslim, termasuk bisa menikah dengan perempuan-perempuan muslimah atau dengan laki-laki muslim. Hak muslimnya dapat karena sudah bersyahadat. Walaupun dia belum sholat, belum puasa, atau mungkin malah enggak gitu ya, tapi sudah bersyahadat. Termasuk nanti kalau mati juga sama Pak, matinya harus harus dikafani, bukan dipakein jas, bukan. Nggak dipakein jas, ya dikafani gitu kan. Kemudian dikubur nggak pakai peti, disolatin juga gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi kita hanya lihat yang lahiriah gitu ya, seperti itu. Jadi dapat hak muslimnya, dan banyak yang seperti itu ternyata kan. Banyak. Menikah karena ingin menikahi gadis-gadis muslimah. Begitu nikah ya sudah. Ya, yang parah balik lagi gitu kan. Tapi yang nggak balik lagi juga kemudian tetap bertahan Islamnya, tapi tadi nggak menjalankan syariat. Nah itu juga buruk. Nah, tapi yang taat lebih baik kepada kita juga banyak Pak. Yang artinya lebih baik kepada kita yang Islam dari bayi ya, lebih baik banyak. Itu ya. Nah ini ada perintah supaya kita menyatakan iman. Qul amanna billah ya, amanna billah. Jadi memang iman itu harus dinyatakan. Makanya kata Nabi,
al imanu laisa bitamani. Iman itu bukan angan-angan, tapi al i'tiqadu biqalbi wal iqraru bil lisani wal a'malu bil arkan. Jadi keyakinan dalam hati diucapkan oleh lisan, amana kami beriman, dan dibuktikan oleh anggota badan, itu baru imannya sempurna. Makanya ketika ada seorang nanya ya Rasulullah, ajarkan pada aku satu kalimat, yang kalimat itu aku tidak akan bertanya kepada orang lain lagi kecuali hanya engkau. Apa kata Nabi? Qul amantu billah summas taqim, gitu kan. Katakan aku beriman pada Allah, kemudian istiqomah, pegang teguh. Nah itu ya. Makanya termasuk juga tempo hari sudah kita bahas di Ali Imran ayat 17 ya Pak. Termasuk salah satu ciri yang pertama untuk orang yang akan masuk surga, yang di dalamnya mengalir sungai-sungai lengkap dengan pasangan-pasangan yang suci, para bidadari, itu adalah orang yang mengatakan Rabbana innana amanna faghfirlana dzunubana wa qina adzabannar. Itu ciri pertama. Itu orang yang selalu mengatakan, ya Allah kami telah beriman. Ya, Rabbana innana amanna faghfirlana dzunubana, maka ampunilah akan dosa-dosa kami. Wa qina adzabannar, dan selamatkanlah kami dari siksa api neraka. Tuh, jadi dinyatakan iman itu. Nah, tidak hanya dinyatakan tapi harus dibuktikan. Nah, buktinya apa? Dia sholat. Buktinya apa? Dia sodako. Jadi kalau dia menyatakan iman tapi nggak sholat, nah berarti imannya palsu. Loh iya, imannya palsu. Karena harus diselaraskan antara keyakinan, lisan dan perbuatan. Nah, makanya Allah akan menguji nanti, ini imannya orang asli atau palsu. Karena ketika dia mengatakan amanah, akan diuji tadi dalam surat apa? Al-Ankabut ayat 2 kan. Ahasibanas ayutraku ayaqulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa dia dibiarkan mengatakan kami beriman, amanah, sedang mereka tidak akan diuji. Nah, diuji. Ternyata begitu diuji sakit dikit misalnya Pak, udah yang tadinya sholat jadi nggak sholat. Nah, itu berarti imannya masih ya bukan cetek, palsu, ya kan? Gitu. Begitu diuji dengan susah dikit dagang misalnya sudah ke dukun, ya berarti ya palsu juga. Ya, palsu juga kan? Kok ke dukun? Mestinya kan ke Allah kan? Nah, seperti itu, palsu juga. Jadi akan diuji. Satu sisi kita disuruh menyatakan iman, tapi pernyataan kita itu akan diuji tentang keasliannya. Nah, termasuk juga kita harus meyakini apa-apa yang diturunkan kepada Rasulullah, Al-Quran, dan kepada seluruh para nabi, semua harus diimani. Satu aja kitab kita ingkari Pak, gak usah satu kitab, satu ayat aja itu udah termasuk kafir. Itu. Nah, ini perilaku ahli kitab, ya kan? Nah, begitu disampaikan Al-Quran yang membenarkan kitab yang mereka pegang, yang mereka pelajari sama ini, Taurat dan Injil, dirubah-rubah. Yang akhirnya Tauratnya beda dengan Quran, Injilnya jadi beda dengan Quran, padahal mestinya sama. Ini sama. Nah, itulah. Jadi mereka mengingkari ayat-ayat yang di Taurat tentang ketuhanan yang esa, diganti dengan Tuhan punya anak, ya, dengan Tuhan Trinitas. Nah, mereka juga menghapus ayat-ayat di Taurat, di Injil yang berkaitan dengan sifat-sifat Nabi Muhammad. Nah, dihapus. Nah, itu termasuk kafir. Mestinya semua harus diimani. Semua harus diimani. Dan kalau mengimani Taurat Injil dengan benar, objektif, pasti mereka semua muslim. Pasti semua mereka akan iman dengan Al-Quran. Semua pasti mereka iman dengan Nabi Muhammad. Jadi muslim semua pastinya. Karena di sana kan memerintahkan, ya, bahwa nanti akan turun setelah Nabi Musa seorang nabi yang bernama Ahmad, ya, dengan kitabnya, kan seperti itu. Nah, tinggal dibenarkan saja itu. Jadi otomatis dengan iman dengan Muhammad berarti iman dengan Nabi Isa juga, karena Nabi Isa sudah ngasih tahu, ya kan? Jadi iman dengan Nabi Isa juga. Dengan iman kepada Nabi Isa berarti iman juga dengan Nabi Musa. Tapi nyatanya
orang-orang Yahudi nggak mau iman kepada Nabi Isa, sampai Nabi Isa dikejar-kejar, diuber-uber, ditangkap, bahkan mereka merasa menyalibnya, ya kan, merasa menyalibnya, walaupun sebenarnya mereka tidak menyalibnya dan tidak membunuhnya, gitu ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala tidak membeda-bedakan, la nufarriqu baina ahadin minhum, di antara para nabi tadi nggak ada yang beda-bedain, memiliki misi dan tugas yang sama, misi dan tugas yang sama, yaitu ajaran tauhid. Jadi nggak ada nabi yang menyuruh untuk menyuruh kaum untuk menyembah dirinya, nggak ada. Seperti ayat yang sebelumnya, nggak mungkin seorang nabi mengatakan sembahlah aku, nggak ada. Jadi adanya kunu robani, jadilah kamu kaum robani yang mengajarkan dan belajar Alkitab. Ya, jadi itu adalah tugas para nabi, semua sama, itu untuk mengajarkan tauhid, ya, semua sama. Jadi nggak dibeda-bedain. Nah, kemudian terjadi perbedaan dalam masalah kaifiat, syariat, atau mungkin apalagi Pak, mujizat ada ya, mujizatnya beda-beda, ya kan. Nabi Ibrahim mujizatnya apa Pak? Dibakar nggak mempan, gitu kan. Nabi Musa mujizatnya tongkatnya bisa untuk mukul batu keluar 12 mata air, dilempar menjadi ular beneran. Nah itu seperti itu, memang kondisional, tergantung situasi kondisi, karena memang pada waktu itu trennya adalah sihir. Maka untuk mengalahkan sihir ya tadi dengan tongkat tadi, yang mereka nggak bisa mengalahkan mujizat itu. Nah, pada zaman Nabi Isa apa? Trennya adalah para dokter, para tabib yang bisa mengobati semua penyakit. Hanya saja mereka nggak bisa mengobati penyakit buta dari lahir, nggak bisa mengobati penyakit belang, nggak bisa mengobati penyakit mati. Tapi Nabi Isa dengan mujizatnya bisa menyembuhkan ya penyakit apa? Buta dari lahir, penyakit belang yang para tabib pada waktu nggak ada yang bisa menghidupkan orang telah mati. Itu tergantung kondisi. Itu bukan perbedaan, bukan perbedaan tugas ya, tidak, atau misi, bukan. Nah, Nabi Muhammad dengan kitab Al-Quran, karena pada waktu trennya adalah para penyair, para pujangga, mereka biasa membuat gubahan-gubahan kalimat. Jadi biasa di pasar Ukas tuh Pak, di Mekah ada tempat semacam apa namanya, panggung ya. Kalau mereka punya gubahan syair dibacakan, nanti yang paling indah, paling bagus dipajang di Ka'bah. Nah seperti itu. Nah begitu Quran turun, ternyata semua produk syair mereka nggak ada yang setara dengan Quran. Ataupun yang berikutnya nggak ada yang bisa sama, sebait pun nggak ada yang sama. Berarti benar-benar menjatuhkan, melemahkan semua produk karya para pujangga mereka, gitu ya. Jadi itu bukan masalah perbedaan dalam artian yang prinsip ya, karena itu sifatnya kondisional, gitu ya. Tapi misinya sama, la nufarriqu baina ahadin mir rusuli, kami tidak beda-bedakan. Bisa ya. Baik para jamaah semua, sampai di sini. Insyaallah pada yang akan datang kita lanjutkan ayat yang ke-86 insyaallah. Dari saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.